Sekarang saya tanya, Sukerto, Suker itu kan sesuatu yang tidak enak. Orang Jawa sering bilang, waduh suaranya suker, bayi ini suker, artinya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang ribet. Nah, Sukerto itu bertempat di mana coba? Coba dalang ruwat itu ditanya, Pak Sukerto ini manggone ning ndi? Apa neng rambut terus diketok terus hilang Sukertone? Lah terus sing gondol melok sapa? Arep mbok klongkop bathok ngene ta. Ayo Sukerto itu bertempat di mana coba? Lu itu harus tahu dalang ruwat. Kalau ndak tahu jangan sekali-sekali ngeruwat. Ada Sukertaning pribadi, ana Sukertaning bawana. Loh. Itu di mana coba? Terus kenapa di situ ada yang namanya Ubo Rampe, Tetek Benge? Iso nggak menerjemahkan satu-satu? Nah kalau dalang ruwat belum tahu pada tahapan-tahapan itu, aja ngeruwat. Ayu Rama nuwun sewu. Niki terkait ruwatan Rama. Nyuwun dipun wedharaken ingkang leres saestu bab terkait ruwatan. Amargi menika leres tinggalane para leluhur wonten ing Jawi. Karena banyak yang mengadakan ruwatan kok hampir dicampur dan tidak masuk akal Rama. Nyuwun dipun wedharaken ingkang sak leresipun. Matur nuwun. Kanthi penguasane Gusti. Ngeten nggih. Saya tak cerita. Ruwatan itu adalah satu prosesi di mana seorang sesepuh, seorang dalang yang memang trah dalang ruwat. Saya tak baleni. Yang memang trah dalang ruwat. Satu, atau mempunyai kemampuan mengerti tentang apa itu pangeruwatan, itu boleh meruwat. Lah apa yang diruwat? Ruwat itu dari kata reruwet, rerawat, artinya ngudari reruwet secara fisik maupun non fisik, merawat apa-apa yang ada dalam tubuh manusia. Nah, selama perjalanan hidup kita, yang pasti kita akan mengalami keruwetan, mengalami proses keburukan, entah itu yang nyata, entah tidak nyata. Makanya dalam ruwatan itu ada kata-kata ngeruwat supoto ujare wong tuwa, yaitu supataning wong atuwa, supataning dulur tuwa, supataning tangga teparo, sanak mitra kang ala. Jadi sumpah surapah yang jelek itu sesuatu yang tidak nampak, itu dibersihkan. Nah, ruwatan itu murni daripada ajaran leluhur Jawa, di mana energi-energi yang tidak terpakai dalam hidup kita atau kekotoran yang menempati pada kehidupan kita dibersihkan. Nah, ketika dibersihkan itu berarti kita siap nampa sing baik. Harusnya kan demikian. Sehingga prosesi ruwatan itu sebenarnya tidak terhenti pada setelah acara ruwatan. Tapi setelah diruwat, kamu mau nggak menerima kenyataan, menerima yang sebenarnya. Siapa tahu meskipun banyak itu dulu bukan hak kita, sehingga di stop, dibersihkan. Karena orang beranggapan ketika ruwatan tambah sugih, tambah sakti, tambah enggak. Ruwatan itu membersihkan diri kita dan mendapatkan sesuatu yang hak milik kita sesuai keparengi Gusti. Itu yang harus dipahami.
Sehingga kita bisa nggayuh yang namanya urip mulya dengan peparingi Gusti, mati sempurna dengan peparingi Gusti. Sehingga prosesi ruwatan itu tadi bagi kadang sambung rasa yang menyadari satu kewajiban dan kebutuhan. Kalau di luar itu saya nggak mau mengatakan, sudah terserah. Loh, sekarang kalau harta kita banyak tapi itu bukan hak milik kita, kira-kira piye to jane rasane? Itu yang ingin saya pertanyakan. Gak apa-apa wis sugih masih wek sapa-sapa, yang penting kan sugih. Itu kan repot. Apa bedanya dengan maling? Tapi lebih baik harta saya cukup, tapi karena peparingi Gusti itu lebih baik. Sehingga prosesi ruwatan membersihkan itu semua, memutuskan hubungan-hubungan dengan barang yang nggak baik, nggak bener. Tinggal kowe gelem apa ora, kuat apa ora. Dan itu tidak akan pernah ditemukan teknisnya di ajaran manapun. Karena ruwat itu adalah pembersihan dari bibit kawit atau asal cikal bakal manusia. Makanya di situ di pembukaan diterangkan. Duk kalau awang uwung durung ana apa-apa lan sak piturute. Ana daging dudu daging, ana getih dudu getih, ya iku aranira sang kama salah. Kama salah itu kan sperma yang jatuh tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya. Sehingga itu mengakibatkan barang yang sudah tidak benar dari awal. Kamu bangun rumah nih, tapi pondasinya salah. Maka kalau nggak dibenahi pondasinya, kamu bangun setinggi apapun akan jadi permasalahan. Makanya prosesi ruwatan itu adalah memperbaiki pondasi kehidupan kita, membersihkan cikal bakal kita. Ini adalah tahap awal, tahap yang paling penting dalam kehidupan kita. Sehingga diibaratkan Bathara Kala. Bathara itu adalah sosok dewa, Kala itu waktu. Dewa itu penguasa, Kala itu waktu. Ia yang menguasai waktu. Sehingga orang hidup ini sebetulnya kan dikuasai waktu. Bukan manusia menguasai waktu loh, kita itu dikuasai waktu. Artinya apa? Bahwa kita akan terus menerus dikejar waktu. Tahu-tahu dulu kecil, sekarang udah dewasa, dewasa sudah tua. Dan itu nggak bisa ditolak. Itulah yang dinamakan Bathara Kala. Sehingga ketika kamu masih diberikan waktu untuk membersihkan diri, muncullah prosesi rerawat atau reruwat itu tadi. Yang boleh meruwat sapa? Dalang Kanda Buwana. Kenapa dinamakan Kanda Buwana? Kanda itu kata-kata atau kalimat, Buwana itu semesta. Dia yang sudah mengetahui suara-suara yang bersemayam pada semesta. Semestanya siapa? Semesta yang berada di dalam dirinya manusia masing-masing. Sehingga tidak mudah orang meruwat itu. Kalau hanya mantranya aja tak kasih gratis, kamu jalani kalau bisa. Wayangnya ono nyewa oke. Tapi kan untuk melakukan prosesi itu tidak semudah yang dikatakan. Tidak semudah yang dikatakan. Setiap orang bisa beli wajan, bisa beli sotel, bisa beli serok, tapi tidak semua orang bisa masak tuh masalahnya. Sama halnya ruwatan itu tadi. Maka prosesi ruwatan itu hanya saya mau lakukan setahun sekali, titik. Karena itu sebagai dharma urip saya, sebagai penerus dalang ruwat. Saya itu nggak mau loh disuruh nguruat perorangan. Susah saya itu. Karena apa? Dengan terkaitan satu waktu, dua ubur rampe, tiga prosesi yang sedemikian ruwetnya. Makanya kalau ada darang ruwat kok sewaya-waya kon ruwat gelem itu, saya juga kadang mikir, apa sing diruwat sih? Sekarang saya tanya, Sukerto. Suker itu kan sesuatu yang tidak enak. Orang Jawa sering bilang, waduh suaranya suker. Oh, bayi ini suker, artinya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang ribet. Nah, Sukerto itu bertempat di mana coba?
Coba dalang ruwat itu ditanya, Pak Sukerto ki manggone ning ndi? Apa neng rambut terus diketok terus hilang Sukertone. Lah terus sing gondol melok sapa? Arep mbok klongkop bathoke ngene ta. Ayo. Ayo. Ayo Sukerto itu bertempat di mana coba? Lu itu harus tahu dalang ruwat. Kalau ndak tahu jangan sekali-sekali ngeruwat. Ada Sukertaning pribadi, ana Sukertaning bawana. Loh. Itu di mana coba? Loh, saya nggak mau buka karena itu urusannya dalang ruwat. Orang dalang ruwat ngapain kamu cari tahu? Terus kenapa di situ ada yang namanya Ubo Rampe, Tetek Benge, iso nggak menerjemahkan satu-satu? Ayo, anak iki ulam kembang kudu bisa ngaji dan seterusnya, iki maksudnya apa? Ana kodhok ido ting celemprang ting celemprung, iki maksudnya apa? Sumur badung timbone kepala taline usus sing maling, ayo maksudnya apa coba? Ayo, iku tulung dalang ruwat kon medal, wong kuwi rapal wajib kok. Ayo. Nah, saya nggak mau modal di YouTube karena apa? YouTube ini konsumsinya sampai Amerika, sampai mana-mana. Jangan sampai negara Amerika tahu maksud dan tujuannya ini. Ah iya, nggak bisa jawab itu. Gitu. Nah kalau dalang ruwat belum tahu pada tahapan-tahapan itu, aja ngeruwat. Ngopo no atiku padupan dan seterusnya, dan banyak lagi lah. Oh, pasti dimaksud Gumbolo Geni banyak dalang dan seterusnya itu. Kok iso diarani banyak dalang, wong dalangi siji tok. Dan lain-lain. Makanya prosesi ruwatan itu satu yang saya pertahankan sebagai benteng kebudayaan Jawa yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh negara manapun, bangsa manapun, atau golongan manapun. Selesai. Udah apa lagi? Ini juga nyambung terkait ruwatan, Romo. Lalu terkait ruwat anak perempuan, niku pripun nggih penjelasannya, Romo? Selanjutnya, apakah ruwatan itu cukup dijalankan sekali seumur hidup atau boleh berkali-kali menurut keyakinan dan kemauan, Romo? Ya kalau saya begitu. Kalau bagi yang dipastikan Sukerto, yo seumur hidup sekali harus. Kalau yang dipastikan Sukerto, ontang-anting kedono kedini gotong mayit dan seterusnya, itu paling tidak harus. Nah, tapi kalau punya kesadaran bahwa aku bentahun yang ngakoni reget, saya setiap tahun juga melaksanakan kekotoran kok, ya setiap tahun cobalah saya tak ruwatan menyisihkan rezeki untuk membersihkan diri, ya sah-sah saja. Wong kalau dipikir 1 tahun itu kita dapat rezeki berapa, nek ngelongi rezeki nggo ruwatan kok kabotan, kok ada gelan saja nih. Bagi saya loh. Gitu. Tapi kan kita ini nggak bisa ngomong bahwa manusia itu pasti berpikir pada sisi materi, dan materi. Ya sudah, saya nggak bisa jawab kalau begitu. Selesai. Ampun, matur nuwun.